Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan kisah mimpi yang berkaitan dengan amal seorang hamba yang Allah sudah terima, sudah diridhoi oleh Allah, yang kemudian Allah konfirmasikan melalui mimpinya. Hal ini terjadi kepada seorang hamba Allah di akhir zaman, seorang ibu rumah tangga yang tempo hari menanyakan takwil mimpinya kepada saya. Beliau bermimpi selama beberapa hari dan mimpinya mendapatkan kebaikan-kebaikan dengan jumlah yang banyak. Yang pertama, beliau menyatakan bahwa melihat di dalam mimpinya itu banyak sekali karung-karung beras, tentunya dengan isinya. Mimpi pada hari berikutnya, beliau melihat mentega, jumlahnya banyak. Mentega tersebut ada gambar kepala sapi atau domba, beliau lupa. Intinya ada gambar salah satu binatang tersebut. Dan ada tulisan Arabnya. Mimpi yang lain, beliau bermimpi membawa sekeranjang telur ayam. Itulah beberapa mimpi yang terjadi selama beberapa hari berturutan, dan hal itu semua adalah kebaikan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpi tersebut? Sebelum saya takwilkan atau maknai mimpi tersebut, perlu diketahui bahwa di dalam Islam, mimpi adalah bagian dari syariat Islam, yang artinya mimpi adalah suatu hal yang diatur di dalam agama Islam, diatur dalam cara meresponnya ketika mendapat mimpi yang baik dari Allah, meresponnya seperti apa, dan ketika mendapat mimpi yang buruk dari setan, meresponnya seperti apa. Yang kedua, diatur juga tentang siapa yang boleh mentakwilkan mimpi. Yang boleh mentakwilkan mimpi itu adalah orang-orang yang memang ditakdirkan oleh Allah memahami takwil mimpi, memahami cara menakwilkan mimpi, yang mana hal itu tidak bisa diperoleh dari membaca buku, melainkan adalah karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah taala berfirman di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101, bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan pengajaran sebagian ilmu takwil mimpi. Tidak hanya Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Muhammad SAW disebutkan di dalam banyak hadis, beliau ahli di dalam mentakwilkan mimpi atau memaknai mimpi. Para sahabat yang seperti halnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu juga ahli takwil mimpi. Sedangkan ulama terdahulu seperti halnya Ibnu Sirin itu juga ahli takwil mimpi. Jadi di dalam mentakwilkan mimpi tidak boleh hanya membaca buku tafsir mimpi. Karena apa? Takdir setiap manusia itu berbeda-beda. Setiap antara satu orang dengan orang yang lain, walaupun misalnya visual mimpinya sama, itu maknanya bisa berbeda. Hadis yang perlu diketahui berkaitan dengan mimpi supaya nantinya mengimani bahwa mimpi itu bagian dari syariat Islam, yang kemudian lebih menseriusi, lebih mencermati lebih dalam tentang takwil mimpi yang nanti saya akan jabarkan. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang saleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, mimpi baik, kabar gembira, datangnya dari Allah, mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi yang menyedihkan datangnya dari setan. Ya, mimpi menyedihkan datangnya dari setan.
Jadi mimpi itu ada 3 jenis. Yang bermanfaat dan memiliki takwil atau memiliki makna hanya satu, yaitu mimpi yang baik, kabar gembira. Maksudnya adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengetahui dalil lain berkaitan dengan mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Lalu mengenai takwil mimpi atau makna mimpi yang tadi saya ceritakan, bahwa Allah itu memberikan petunjuk amal saudari kita itu telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya diberikan visual bermacam-macam rizki dengan jumlah yang banyak. Dan di dalam mimpi itu ada gambar kepala sapi atau domba. Yang mana hewan dengan simbol itu adalah simbol perwakilan dari hewan yang halal dikorbankan di hari raya kurban. Yang bermakna tersirat bahwa amal pengorbanan atas harta yang dititipkan kepada saudari kita itu dijadikan sarana beribadah kepada Allah dengan meminjamkan uang kepada saudaranya yang beriman yang membutuhkan. Sebelum saudari kita itu bermimpi atas hal itu, saudari kita itu meminjamkan sebagian uang kepada orang yang membutuhkan sebanyak 2 kali, namun saudaranya itu belum bisa membayarnya. Insya Allah saudari kita itu ikhlas ketika saudaranya itu belum bisa membayar. Nah, berkaitan dengan balasan yang banyak dengan visual mimpi bermacam-macam rizki yang Allah berikan yang banyak jumlahnya, itu berkaitan dengan hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memberi tenggang waktu pada orang yang berada dalam kesulitan, maka setiap hari sebelum batas waktu pelunasan, dia akan dinilai telah bersedekah jika utangnya belum bisa dilunasi lagi. Lalu dia masih memberikan tenggang waktu setelah jatuh tempo, maka setiap harinya dia akan dinilai telah bersedekah 2 kali lipat nilai piutangnya. Misalkan saudari kita itu meminjamkan 350.000, belum bisa membayar selama seminggu. Beliau ikhlas lillahi ta'ala, tidak berkeluh kesah, maka diberikan tenggang waktu sampai 1 bulan misalkan. Nah, itu dinilai telah bersedekah 2 kali lipat senilai uang yang dipinjamkan kepada orang itu. Kalau misalkan 350.000 dipinjamkan, kemudian diberikan tengah waktu dengan syarat ridho, tidak mengeluh, karena jika orang itu mengeluh maka gagal. Karena apa? Nabi Muhammad SAW bersabda, jika sesuatu yang menimpa kita, kita mengeluh maka Allah murka. Misalkan saudari kita itu ikhlas, maka dia telah dinilai sama Allah bersedekah sebanyak 700.000, karena 350.000 yang dipinjamkan dikali 2. Dinilai 2 kali bersedekah, 2 kali lipat nilai piutangnya. 700.000 dikalikan sebanyak waktu berapa lama temannya itu atau saudaranya itu belum bisa membayar. Begitu besarnya rahmat Allah kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Selain itu, saudari kita mendapatkan keutamaan-keutamaan lain dari meminjamkan uangnya. Di dalam hadis riwayat Ahmad yang lain, Rasulullah bersabda, ada seseorang didatangkan pada hari kiamat. Allah berkata, yang artinya, lihatlah amalannya. Kemudian orang tersebut berkata, wahai Robku, aku tidak memiliki amalan kebaikan selain 1 amalan. Dulu aku memiliki harta, lalu aku sering meminjamkannya pada orang-orang. Setiap orang yang sebenarnya mampu untuk melunasinya, aku beri kemudahan. Begitu pula setiap orang yang berada dalam kesulitan, aku selalu memberinya tenggang waktu sampai dia mampu melunasinya. Lantas Allah pun berkata, yang artinya, aku lebih berhak memberi kemudahan, orang ini pun akhirnya diampuni. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 280 Allah Ta'ala berfirman, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Semoga saudara-saudariku yang hobinya meminjamkan uang kepada orang lain, semoga disertai dengan sikap sabar, ridho, karena semua itu, kebaikan itu akan kembali kepada Anda dengan kebaikan yang banyak. Semoga kisah ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum.